Veda Ega Pratama nyaris cetak sejarah di Le Mans, finish P4 setelah duel brutal di trek basah. Veda Ega Pratama kembali membuat publik Indonesia bangga di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap muda Honda Tim Asia itu tampil luar biasa di tengah kondisi balapan yang penuh drama dan nyaris meraih podium di sirkuit Bugatti Le Mans. Meski akhirnya harus puas finish di posisi keempat, performa Veda justru menjadi salah satu sorotan terbesar sepanjang balapan Moto3 Prancis 2026. Le Mans memang menghadirkan balapan yang sangat sulit. Trek basah membuat banyak pembalap kesulitan menjaga grip dan kestabilan motor. Sejak awal lomba, suasana sudah terlihat kacau. Beberapa rider tampil terlalu agresif, sementara yang lain memilih bermain aman demi bertahan hingga finish. Namun di tengah kondisi seperti itu, Veda justru tampil sangat tenang. Start dari posisi ke-6, pembalap asal Gunung Kidul tersebut sebenarnya memulai balapan dengan cukup baik. Ia langsung mencoba menjaga posisi di grup depan dan sempat bersaing ketat dengan beberapa pembalap papan atas Moto3. Tetapi tekanan di Le Mans ternyata jauh lebih berat dari perkiraan. Pada lap-lap awal, Veda sempat kehilangan momentum dan posisinya perlahan turun. Trek licin membuat banyak pembalap kesulitan menemukan racing line ideal, termasuk Veda yang beberapa kali terlihat harus mengoreksi motornya saat keluar tikungan. Situasi itu membuatnya sempat tercecer cukup jauh dari grup podium. Namun justru disitulah mentalitas Veda mulai terlihat. Alih-alih panik dan memaksakan diri, ia memilih membangun ritme secara perlahan. Strategi tersebut ternyata menjadi keputusan yang sangat tepat. Ketika banyak pembalap mulai kehilangan kontrol akibat terlalu agresif, Veda justru tampil semakin konsisten. Lap demi lap kecepatannya mulai kembali muncul. Ia mulai memangkas jarak dengan grup depan dan melakukan beberapa overtake penting. Yang membuat penampilannya terasa spesial adalah cara Veda membaca kondisi lintasan basah. Ia tidak terlalu memaksakan pengereman, tetapi tetap agresif saat melihat celah untuk menyerang. Kombinasi keberanian dan ketenangan itu membuatnya perlahan naik posisi. Publik Indonesia pun mulai dibuat tegang ketika nama Veda kembali muncul di papan atas klasemen sementara. Saat balapan memasuki fase akhir, peluang podium benar-benar terbuka. Veda berhasil masuk dalam persaingan 5 besar dan mulai menempel ketat grup podium. Bahkan dalam beberapa sektor, catatan waktunya terlihat sangat kompetitif dibanding para rider yang sudah lebih berpengalaman di Moto3. Momen ini langsung memicu antusiasme besar dari penggemar Indonesia, karena untuk beberapa saat, Veda benar-benar terlihat punya peluang mencetak sejarah besar di Le Mans. Namun, kerasnya persaingan Moto3 akhirnya menjadi tantangan tersendiri. Meski terus menekan hingga lap terakhir, Veda belum mampu merebut posisi 3 besar dan harus mengakhiri balapan di posisi keempat. Tetapi hasil tersebut tetap terasa luar biasa, sebab finish P4 di Le Mans dalam kondisi wet race bukanlah hal mudah, apalagi bagi rookie Moto3 seperti Veda. Banyak pembalap berpengalaman justru gagal tampil konsisten di trek basah, sementara Veda mampu bertahan, menyerang, dan nyaris naik podium. Penampilan ini juga memperlihatkan perkembangan besar dalam diri pembalap muda Indonesia tersebut. Jika sebelumnya ia dikenal sebagai rider agresif dengan keberanian tinggi, kini Veda mulai menunjukkan sisi lain, lebih matang, lebih sabar, dan lebih cerdas membaca situasi balapan. Dan itu menjadi sinyal sangat positif untuk masa depannya. Bahkan beberapa penggemar dari luar Indonesia mulai ikut memberikan pujian. Ada yang menyebut Veda sebagai salah satu rookie paling menjanjikan musim ini. Tidak sedikit pula yang mulai memprediksi dirinya bisa direkrut tim Moto3 atau bahkan proyek KTM Factory di masa depan jika performanya terus berkembang. Pujian tersebut tentu bukan tanpa alasan. Dalam 5 seri awal musim 2026, perkembangan Veda memang terlihat sangat cepat. Ia semakin nyaman bertarung di grup depan dan mulai terbiasa menghadapi tekanan balapan level dunia. Hasil di Le Mans pun membuat posisinya semakin membaik. Bahkan kini Veda berhasil masuk 5 besar klasemen Moto3 2026, sebuah pencapaian luar biasa bagi pembalap rookie asal Indonesia. Yang membuat performanya semakin spesial adalah cara ia bangkit saat situasi sulit. Banyak pembalap muda biasanya kehilangan fokus ketika terlempar dari grup depan, namun Veda justru menunjukkan mental petarung sejati. Ia tetap tenang, tetap percaya diri, dan terus memburu posisi terbaik hingga lap terakhir.
Karakter seperti inilah yang membuat banyak orang mulai percaya bahwa Veda bukan sekedar talenta biasa. Ia mulai terlihat seperti calon bintang besar Moto3. Le Mans mungkin belum memberinya podium, tetapi balapan ini memberi pesan penting kepada dunia balap internasional. Indonesia kini punya pembalap yang benar-benar mampu bersaing di level tertinggi Moto3. Dan jika perkembangan Veda terus seperti ini, bukan tidak mungkin kemenangan besar akan segera datang. Karena melihat performanya di trek basah Le Mans, satu hal mulai terasa jelas. Veda Ega Pratama tidak lagi sekedar ikut balapan. Ia mulai menjadi ancaman nyata bagi para pembalap terbaik Moto3 dunia. Naik level atau terhenti? Veda Ega Pratama bidik Moto2, tapi tantangan dunia sudah menunggu. Langkah karier Veda Ega Pratama mulai memasuki fase krusial. Bukan lagi sekedar berbicara tentang hasil di Moto3, kini arah masa depannya mulai terlihat. Satu target mulai menguat, Moto2. Namun di balik peluang besar itu ada realitas yang jauh lebih keras. Naik kelas bukan sekedar promosi, ini adalah pertarungan ulang dari nol. Dari potensi ke proyek serius. Performa Veda sepanjang musim 2026 menjadi dasar utama munculnya wacana promosi. Ia tampil cepat, ia mampu bersaing dengan pembalap papan atas, dan ia mulai menunjukkan konsistensi yang menjanjikan. Ini bukan lagi soal bakat, ini soal kesiapan. Di mata banyak pihak, Veda tidak lagi sekedar prospek. Ia mulai dilihat sebagai proyek serius untuk masa depan. Namun, proyek besar selalu datang dengan resiko besar. Perbedaan dunia yang brutal. Perpindahan dari Moto3 ke Moto2 adalah lompatan besar. Bukan sekedar naik kelas, tetapi masuk ke dunia yang berbeda. Motor Moto3 ringan dan lincah, mengandalkan kecepatan menikung. Sementara Moto2 lebih berat, lebih bertenaga, dan jauh lebih menuntut secara fisik. Setiap pengereman lebih keras, setiap akselerasi lebih brutal, dan setiap kesalahan terasa lebih mahal. Artinya, pembalap harus beradaptasi total. Tidak cukup hanya cepat, harus kuat. Tantangan fisik ujian yang nyata. Salah satu tantangan terbesar di Moto2 adalah fisik. Motor yang lebih berat membutuhkan tenaga lebih besar untuk dikendalikan, terutama saat balapan berlangsung dalam durasi panjang. Pembalap harus tetap konsisten, tidak boleh drop di tengah lomba. Ini bukan sekedar latihan biasa. Ini soal transformasi tubuh, ketahanan otot, kekuatan inti, dan stamina yang stabil. Banyak pembalap muda gagal di tahap ini karena mereka cepat tetapi tidak cukup kuat. Adaptasi teknis yang kompleks. Selain fisik, aspek teknis juga menjadi tantangan besar. Motor Moto2 memiliki karakter yang berbeda, respon gas berbeda, cara pengereman berbeda, dan yang paling penting, ban bekerja dengan cara berbeda. Pembalap harus mengubah gaya balapnya. Tidak bisa lagi mengandalkan insting yang sama seperti di Moto3. Harus belajar ulang, menyesuaikan ritme, dan memahami batas baru. Ini bukan proses instan, dan tidak semua pembalap berhasil melakukannya. Mental, faktor penentu. Di level Moto2, mental menjadi pembeda utama. Semua pembalap cepat, semua punya bakat. Namun tidak semua mampu bertahan di bawah tekanan. Persaingan lebih ketat, ekspektasi lebih tinggi, dan kesalahan lebih mahal. Pembalap yang tidak siap mental akan kesulitan. Kepercayaan diri bisa runtuh, dan performa bisa menurun drastis. Veda harus siap menghadapi ini, karena di level ini tekanan tidak pernah berhenti. Resiko yang tidak bisa diabaikan. Sejarah menunjukkan banyak pembalap berbakat gagal saat naik ke Moto2. Bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena tidak siap. Adaptasi terlalu lama, hasil tidak kunjung datang, dan akhirnya kehilangan momentum. Ini adalah resiko nyata, dan Veda harus menghindarinya. Karena satu keputusan yang salah bisa berdampak panjang. Modal besar yang dimiliki. Namun Veda tidak datang tanpa bekal. Ia memiliki kecepatan, ia memiliki keberanian, dan ia memiliki mental bertarung. Ia mampu bangkit dari posisi sulit. Ia tidak takut mengambil resiko, dan ia mulai menunjukkan konsistensi. Ini adalah fondasi penting, namun fondasi saja tidak cukup. Harus dibangun dengan kesiapan yang matang. Timing jadi penentu. Pertanyaan besar kini adalah, kapan waktu yang tepat untuk naik? Terlalu cepat bisa berbahaya.
Belum siap, belum matang, dan beresiko gagal. Namun, terlalu lama juga bukan solusi, karena momentum bisa hilang. Dalam dunia balap, timing adalah segalanya. Dan keputusan ini akan menentukan arah karier Veda. Strategi harus tepat. Naik ke Moto2 bukan hanya keputusan pembalap. Ini keputusan tim, manajer, dan seluruh sistem pendukung. Mereka harus memastikan semua siap. Fisik, mental, teknis. Tanpa itu, promosi bisa menjadi bumerang. Karena di level ini, kesalahan kecil bisa berdampak besar. Indonesia menunggu langkah besar. Di balik perjalanan ini ada harapan besar dari Indonesia. Veda bukan hanya pembalap, ia adalah simbol. Simbol bahwa pembalap Indonesia bisa bersaing di level dunia. Jika ia berhasil naik ke Moto2, itu akan menjadi pencapaian besar dan membuka jalan bagi generasi berikutnya. Namun, harapan ini juga membawa tekanan, dan tekanan harus dikelola dengan baik. Antara ambisi dan realitas. Ambisi untuk naik ke Moto2 adalah hal yang wajar, bahkan perlu. Namun, ambisi harus diimbangi dengan kesiapan. Karena di level ini, tidak ada ruang untuk coba-coba. Semua harus siap sejak awal. Veda kini berada di titik penting, antara melangkah maju atau menunggu waktu yang tepat. Kesimpulan, ujian sesungguhnya mulai dimulai. Bagi Veda Ega Pratama, naik ke Moto2 bukan akhir. Ini adalah awal dari ujian yang lebih besar. Kesempatan untuk naik level, namun juga risiko untuk terhenti. Semua modal sudah ada. Bakat, kecepatan, mental. Namun satu hal yang akan menentukan segalanya, kesiapan. Jika ia siap, Moto2 bisa menjadi pintu menuju MotoGP. Namun jika tidak, level ini bisa menjadi penghalang.